Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kehadirannya Pak Haryana mau join dengan kami tim SPLN CSMS, Pak Abdiansah juga dari UIK SBS, Pak Yuli, dan mungkin mudah-mudahan insya Allah rekan-rekan yang lain akan segera menyusul ke Zoom meeting kita pagi ini. Jadi agenda hari ini Pak Haryana, karena kami kemarin dengar gitu ya dari Mas Asep untuk di SBS ini sudah sampai mengeluarkan sertifikat ini. Nah, kebetulan kami tim penyusunan SPLN CSMS ini juga mau dapat knowledge juga, mungkin mau dapat experience juga dari apa yang sudah dilakukan ya oleh teman-teman UIK SBS terkait penerapan implementasi CSMS. Karena Pak Haryana jujur sebenarnya di pundak kami nih tim nih, saya pribadi ya mungkin merasakan ini sebenarnya amanah yang cukup berat gitu ya, karena SPLN CSMS ini benar-benar outputnya ditunggu benar-benar gitu sama seluruh unit se-Indonesia gitu ya, terutama mereka yang kebingungan ketika mau menerapkan CSMS ini seperti apa, platformnya mau seperti apa standarnya, apakah berlaku regional saja atau bisa berlaku nasional. Nah, itu merupakan hal yang harus benar-benar jadi produk yang bagus gitu untuk kami tim penyusunan SPLN CSMS ini dalam membuat prosedur. Nah, pada hari ini mungkin mohon Pak Haryana bisa di-sharingkan ya kepada kami, mungkin kalau ada aplikasinya atau ada paparannya mungkin yang bisa di-sharekan, mohon di-sharekan, mungkin nanti kita bisa sambung materi paparan dari Pak Haryana, kita bisa sambung diskusi gitu ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait CSMS. Mungkin itu aja opening dari saya, nggih. Langsung saja Pak Haryana, kami mohon untuk memberikan materinya. Kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Will. Yang saya hormati Pak Yuli, ya. Ada Mbak Nurul ya, baru gabung. Ada Mbak Nurul dari Puslitbang. Ya, hadir Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya izin share screen dulu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang CSMS ini benar kata Mas Ul, ini menyita energi kita. Saya selaku ya bertanggung jawab di CSMS UIK SBS tentu saja ini sangat menyita waktu dan pikiran, karena bagaimana merumuskan sebuah kebijakan yang kemudian akan dipakai oleh eksternal, dalam arti kontraktor ya. Walaupun kalau kami kan jumlah kontraktor paling sekitar 100-an gitu, tapi juga variatif gitu, sangat banyak kendalanya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana merumuskan tadi prosedur itu kan. Sebenarnya ini kan gagasan ini sudah diinisiasi oleh Pak Asep dari tahun 2017 kalau nggak salah. Kemudian terkatung-katung, kemudian saya masuk 2019 pun masih belum bisa kita running full gitu kan. Masih persiapan terus gitu. Prosedur belum bisa disahkan sampai baru 2021 itu sebenarnya prosedur disahkan kan gitu ya. Karena tadi saya banyak mengambil masukan-masukan dulu dari berbagai berbagai kondisi, termasuk kami melakukan survei ya, semacam audit SMS tapi manual ya. Artinya kita lakukan survei kepada beberapa sampel kontraktor yang sebetulnya mereka sudah menangani risiko yang cukup risiko tinggi kan. Kita lakukan sampling, nah ternyata memang apa? Hasilnya memang potret ya, kalau saya lihat kami itu potretnya itu di kontraktor yang ada di selama ini yang bersama dengan UIK SBS itu nilainya rendah gitu kan, masih di bawah 30 gitu nilainya. Jarang yang, paling ada 1-2 yang mencapai 30-an gitu kan. Nah, tentu itu membuat kita berpikir ulang. Tadinya kan saya ikut standar SPLN yang sudah kita tetapkan, ya, artinya angka 56 adalah di high risk-nya gitu kan. Tapi ternyata itu tidak bisa. Nah, dampaknya kan apa kalau tidak bisa, nanti kan tidak ada kontraktor yang bisa bersama
mengerjakan pekerjaan yang padahal mereka sudah rutin bersama kita dan memang itu kita perlukan. Baik, dari situ maka kemudian kita mencoba merumuskan beberapa pertimbangan dan akhirnya jadilah gitu kan, walaupun memang belum sempurna, masih kita perjuangkan. Kalau tidak dimulai memang tadi kemungkinan ya tidak jadi tahu kekurangan apa gitu kan. Jadi tadinya kan saya juga seperti Mas Uli tadi, saya akan coba yang perfect gitu kan, postur ini saya benar-benar perfect gitu. Ternyata nggak jadi-jadi gitu kan. Ya sudah, karena target ini sudah di depan mata kita dan ini juga sudah menjadi temuan SPI kalau kami, maka mau nggak mau ya udah kita jalankan. Baik, jadi nanti sebetulnya ini bukan, mohon maaf ya, bukan menggurui tapi sekitar sharing saja. Nanti ada beberapa tahapan yang disampaikan dari timeline, kemudian tahapan PIC dan prosedur, sampai bagaimana terkait yang kemarin jadi kesulitan kami adalah merumuskan risk assessment. Ini yang memang belum di SPLN belum ada, sehingga kami mencoba mencari formula. Tentunya saya sudah coba kontak Mas Bintang tim Baris, seperti apa sih sebetulnya ini, dan belum ada juga ya sudah kita buat sesuai dengan standar manajemen risiko yang ada. Kalau ini saya kira Mas teman-teman sudah sangat paham ya, memang latar belakangnya ini intinya seperti itu. Kalau komitmen sih kami juga kemarin sudah menandatangani komitmen tentang keselamatan dan kesehatan kerja, dan insya Allah artinya secara manajemen itu mendukung semua terhadap aplikasi terhadap CSMS di UKSBS. Di tantangan strategis di UKSBS juga masuk salah satunya menjadi isunya untuk pencegahan kecelakaan kerja adalah CSMS. Nah ini yang sempat terekam setelah saya masuk, artinya sebelumnya mungkin ada sebetulnya, cuman saya nggak sempat terekam. Usaha-usaha sebelumnya itu sudah ada, mulai persiapan, pendataan sampai kepada pembuatan aplikasinya ternyata ceritanya sudah ada dulu di 2019 akhir, itu Desember itu sudah kita pasang, walaupun belum bisa kita akses itu, ternyata ada kendala-kendala gitu kan. Kemudian tapi prosedurnya belum gitu kan. Nah, apalah sebuah artinya aplikasi kalau prosedurnya belum final gitu kan. Ya itulah kendala kami tadi, majunya bersama-sama, tapi kemudian diramunya itu di 2020 akhir sampai kemudian itu bisa kita jadikan satu. Jadi mulai pembentukan kami sudah bekali semua tim itu dengan sertifikasi BNSP di 2020 ya, BNSP, kemudian timnya kita bentuk dan SK-nya pun 2020 ya, SK-nya itu di April. Sampai kemudian kita melakukan tadi saya sampaikan nomor 5 ini adalah pendataan mitra kerja tadi, maksudnya pelaksanaan asesmen mitra kerja yang terakhir ini. Ini kita lakukan beberapa sampel di unit yang di kontraktor yang dia mempunyai risiko tinggi dalam pekerjaannya. Kemudian fokus lagi, nah makanya tampilnya aja berbeda-beda karena ini sudah tahun ketiga gitu kan, 2019, 2020, 2021. Nah, setelah pelatihan dan kemudian sosialisasi kontraktor ini juga effortnya cukup besar karena kontraktor kan tidak mudah juga dikumpulin gitu kan, walaupun dipaksa kumpul. Kalau misalnya sekedar yang datang, nanti yang nggak datang juga repot lagi. Makanya kita saya selesai itu sampai 6 sesi dari Oktober sampai Desember. Ya kebetulan ini sinergi dengan teman-teman pengadaan, Pak Yuli. Jadi pengadaan kan punya agenda vendor gathering. Nah, saya minta di sana setiap vendor gathering itu saya masuk melakukan sosialisasi CSMS. Kemudian penyampaian surat pemberitahuan, biasanya pemberitahuan kepada mereka bahwa kita sampaikan contoh nanti beberapa pengisian HSSC plan dan juga standar untuk ini. Nah, ini merumuskan HSSC plan yang kira-kira tidak terlalu sulit tetapi bisa diikuti. Ini juga lama kan kami mendesainnya kemudian. Sampai kemudian setelah itu jadi prosedur sudah kita sahkan, sebenarnya kemudian langsung kita undang. Kita langsung training aplikasi. Walaupun kemarin berkendala tertunda berapa bulan ya, harusnya kita lakukan di November, ini molor sampai Februari karena COVID itu memang betul-betul kita mengundang, tapi yang timnya Pak Rosli kan juga
ada kendala ketika harus hadir dan segala macam, karena ini kemarin kalau tidak hadir tidak selesai dengan IT kan gitu. Karena kendala yang kedua adalah memang dengan IT, bagaimana aplikasi yang sudah kita bangun itu bisa menyatu dengan aplikasi yang dari PLN itu juga kemarin ada kendala. Kemudian, launching berhasil setelah kita training kontraktor dari 101 yang kita undang itu kurang lebih ada yang intens, ada 41 yang sudah mengikutinya. Dan bagaimana mulai dari pendaftaran atau registrasi, kemudian pengisian, pre-kualifikasi, terus kemudian kita lakukan klarifikasi, proses upload HCC plan sampai kepada simulasi sampai penerbitan CSM sertifikat. Nah, setelah itu sudah, baru kita launching kemarin bersama dengan bulan K3. Saya memang jarang woro-woro ke grup untuk agenda-agenda ini karena mungkin saya tidak ingin saya belum tahu apakah ini berhasil atau enggak, makanya kemudian ya udah kita launching bersama saat bulan K3 dan Pak James sendiri yang meluncing. Kemudian di bulan 11 Februari itu sudah kita lakukan launching dan mulai melakukan pre-kualifikasi satu persatu. Sampai saat ini masih berlangsung prosesnya. Sebenarnya tahapannya sama saja, ya kan, artinya saya tidak lari dari SPLN secara global, hanya saja mungkin ini yang menjadi inisiatif atau kebijakan regional WKSBS bahwa kategori risikonya itu kami turunkan dengan pertimbangan tadi, hasil asesmen itu memang tidak bisa memenuhi, tidak ada rekanan yang bisa lulus high risk kan gitu kan. Nah, tentu ini bertahap. Nah, 2021 seperti ini, tapi 2022 masih, dan selanjutnya tentunya kami lihat nanti evaluasi di akhir 2021 ini seperti apa setelah masuk semua 2002 dan selanjutnya, atau ini bisa kita perubah atau kita rubah setiap tahunnya kan gitu. Tidak harus mengikuti ini. Ini kan hanya saya katakan awalnya mau seperti apa gitu. Berikutnya nanti kita rancang seperti ini, tapi sekali lagi nilai seberapanya nanti kita lihat hasil evaluasi setelah proses di 2021 ini. Nah, tadi saya sampaikan 101 yang sudah daftar, sudah diundang maksudnya, kemudian yang sudah ikut sosialisasi ada 41, yang sudah registrasi dan upload dokumen ada 13 perusahaan, dan yang sudah sedang progress review ada 9. Kemudian yang perbaikan, ini kita minta klarifikasi kepada mereka dokumennya tidak sesuai ya. Ada 3 perusahaan yang saat ini, dan yang sudah terbit ada 1 perusahaan. Tampilan sekelilingnya seperti ini, nanti akan disimulasikan atau ditunjukkan Mas Abdi nanti secara ini. Saya lihat ini saja bahwa, oh kalau sudah terbit sertifikat, misalnya sudah ada tanda di paling bawah ini adalah sudah di-approve. Ini data kontraktor yang saat ini progres yang tadi saya sampaikan. Ada 13 yang sudah melakukan registrasi dan sudah masukkan dokumen, yang saat ini prosesnya berlanjut dan bertahap karena memang ini memerlukan tadi effort yang besar juga gitu. Ini contoh sertifikat yang sudah kita terbitkan untuk PT Aneka Jasa Aeropindo dengan level high risk berlaku 1 tahun. Jadi kenapa 1 tahun? Karena memang tadi kami masih proses grade awal, dan kalau langsung mau 3 tahun tentu kasihan nanti kalau misalnya kami pun juga kan tahun kedua tentu akan melakukan penyempurnaan dari prosedur ataupun dari hasil evaluasi risikonya nanti seperti apa dari masing-masing kontraktor. Nah, PIC-nya memang sedikit, kalau saya lihat di SPLN memang kami rubah jadi posisi sesuai dengan, tentunya sesuai dengan hasil diskusi kami di tim SPLN. Ya, timnya memang ini, intinya tim dari mulai Rendal, user, ini semua tim semua. Tapi kemudian kami berbagi tugasnya di mana, yaitu dari mulai risk assessment ini memang kami tidak melibatkan Rendan. Jadi risk assessment adalah murni dari user. Rendal itu perencanaan dan pengendalian dari masing-masing user. Kemudian di-approve oleh manajer bagiannya kalau di unit pelaksana. Kemudian diverifikasi dan direview oleh teman-teman K3, ahli K3-nya di sana. Setelah oke, maka
dia akan lari ke membuat proyek pekerjaan. Ini buat pekerjaan ini nanti sebentar Mas, yang buat proyek pekerjaan di mana Mas Abdi? Di K3 apa di mana? User K3, oke. User K3 akan membuat proyek pekerjaan. Ini prosesnya seperti ini untuk yang pekerjaan. Kemudian untuk PQ, untuk prekualifikasi registrasi tentu dari kontraktor PIC-nya, kemudian akan diverifikasi oleh tim kantor induk dan dilakukan mereka upload dokumen ya, pengisian dan upload dokumen, klarifikasi oleh teman kantor induk sampai kemudian perbaikan klarifikasi dan persetujuan. Setelah persetujuan tentu akan terbit dari sertifikat. Maaf. Maaf. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah di sisi pengadaan. Nah, pengadaan sebenarnya tidak kita merubah atau tidak memasukkan proses pengadaan itu dalam CSMS karena murni sebetulnya proses pengadaan ini adalah sesuai dengan Perdir 022. Artinya tidak kita rubah, hanya saja tugas teman-teman Rendan di sini membuat RKS adalah memasukkan tadi kriteria dari IBBRP itu menjadi kriteria RKS-nya ada di dalamnya gitu. Jadi memang fungsi mereka di sini. Kemudian RKS persetujuan juga sesuai dengan kewenangan di pengguna. Proses pelaksanaan pengadaan juga sama, hanya nanti karena sudah ada persyaratan bahwa persyaratan lelang misalnya untuk pekerjaan high risk tentu hanya diikuti oleh high risk kan, maka dia disitulah sesuai dengan RKS. Jadi di pelaksana pengadaan hampir tidak hanya sekedar melelang berdasarkan RKS kan gitu. Cuman di teman-teman di rencana pengadaan itu membuat RKS sesuai dengan kriteria risiko pekerjaan yang diusulkan oleh user sampai kemenangan kontrak. Nah, dalam kick off prakerja tentu ini sebenarnya juga dari SPLN, tidak kita rubah, hanya mungkin kita sederhanakan. Kalau saya membuat ini dari mulai kick off meeting menjadi PIC siapa dan seterusnya ya. Mungkin ini tidak terlalu ini toh saya juga belum praktek sampai di sini gitu kan, tapi intinya di prakerja memang keterlibatan di pejabat K3 dan itu di sana sampai kepada user ya, kontraktor, pengawas pekerjaan dan sebentar, pengawas pekerjaan, pengawas K3 dan direksi pekerjaan saya yang terlibatnya. Sudah mulai keterlibatan banyak di direksi pekerjaan. Input HSS plan dilakukan setelah kontrak ya, artinya HSS plan dibuat oleh kontrak setelah memegang kontrak. Ini kan juga lama saya merumuskan apakah kan kalau kemarin diajarin sertifikasi dilakukan bisa 2 kali saat belum kontrak sampai juga ada yang setelah kontraknya. Pertimbangan-pertimbangan yang kemudian saya ambil yang paling sederhana, yang paling simpel ya kalau rata-rata kontraktor kalau belum kontrak memang dia tidak akan mau membuat HSS plan. Kalaupun mau nanti yang ribet kita juga bolak-balik gitu kan. Akhirnya kita sepakat ya sudah. Vendor karena sudah dilakukan prekualifikasi maka persyaratan kontrak sudah masuk, tinggal mereka setelah kontrak baru melakukan HSS plan kan. Oke, sampai pelaksanaan pekerjaan juga semua terlibatan di direksi pekerjaan sampai final evaluasi. Jadi memang di sini masih belum sampai, kita baru sebatas di sertifikasi CSMS. Kira-kira demikian. Nah, detail. Pak Arina, izin bertanya Pak Ar. Monggo. Mundur satu slide. Ini langsung kita sambil tanya jawab aja ya Pak Ar. Boleh, monggo. Boleh mundur satu slide yang tadi Pak Ar. Oh ya. Yang timeline tadi. Untuk timeline ini berarti yang diterapkan teman-teman SBS itu masih sampai tahap selection berarti ya Pak? Belum sampai tahap prakerja ya? Belum. Terus untuk penentuan di selection tadi, mungkin mundur satu slide lagi Pak, yang mulai dari risk assessment. Di risk assessment ini apakah teman-teman SBS sudah membuat list pekerjaannya langsung gitu Pak, atau itu diserahkan ke teman-teman unit pelaksana untuk membuat pekerjaan ini di level resiko mana gitu, atau daftar pekerjaannya udah dikumpulin semua terus ditentukan tingkat risikonya di mana itu di level unit induk. Mungkin saya tanya yang di risk assessment dulu Pak. Seperti apa gambarannya Pak?
Baik, saya bukakan di sini. Nanti kita langsung masuk di sini, maaf ya. Supaya lebih nampak ini ya. Di risk assessment, jadi memang di kami prosesnya adalah sesuai dengan sesuai dengan alami masuk prosesnya. Tadinya begini, mau kita paksakan semua kalau teman-teman di unit, misalnya Pak Yuli sudah punya DRP secara 1 tahun itu enak juga situ. Tapi kalau yang saya amati dari DRP yang sudah disusun pun banyak berubah ininya pekerjaannya ya. Tapi nggak apa, dua-duanya bisa dipakai lah. Mau berubah kan nanti tinggal revisi. Nah kemarin kebetulan sampai dengan di awal Januari itu sampai 1 Februari lah itu belum ada DRP. Kami belum, teman-teman di Rendan belum selesaikan DRP itu sampai hari ini juga belum. Maka ya sudah, ini prosesnya alami saja. Artinya begitu ada usulan, maka usulan itu harus sudah dilengkapi dengan IDBRP kan itu kan. Nah, setelah artinya kan bertahap prosesnya ini. Yang tadinya belum berarti karena begitu kita launching, kita perintahkan kepada semua manajer unit pelaksana untuk melaksanakan ini, maka ini harus ada. Ini kan juga nanti akan ditanyakan sama SPI-nya sudah mulai pinter juga mereka kan gitu kan. Oh, tahapan ini juga nanti akan menjadi ditanyakan di masing-masing unit. Ada nggak usulan itu di PRP-nya? Gitu. Jadi memang tidak kita lakukan secara sekaligus. Kalau tadinya kan awalnya juga konsep di waktu saya baca-baca SPLN, ini kayaknya bisa dilakukan sekaligus kalau ada DRP ya. Tergantung kondisinya. Itu Mas. DRP itu singkatan apa, Pak? DRP itu dokumen rencana pengadaan. Oh, biasanya kan gini, setahun itu kalau sudah mapan ini ya, sistem SCM-nya udah mapan itu RKP-nya udah matang, kemudian rencana pengadanya itu dibuat 1 tahun sekaligus seperti itu kan, nanti disitulah kemudian ditentukan risikonya masing-masing itu kan. Okay. Nah itu bisa tim maaf Pak Her. Waktu ngeklik detail prosedur CSMS ini mengarah ke file gitu ya? Karena tampilan kita masih PPT. Oh, sorry. Belum kelihatan, makanya saya agak bingung. Mohon maaf. Harusnya ngikut ya. Oke. Ini Mas, kelihatan? Oh ya, baru kelihatan. Ya, sorry. Jadi ini prosedurnya dia tahapan per tahapan. Jadi tahapan risk assessment itu memang tadi dari usulan pengadaan itu dia harus sudah melakukan identifikasi risiko pekerjaan. Nah, ini kita sampaikan formnya tadi sederhana. Kalau tadinya kan ini belum ada juga di SPLN kan, gitu kan. Kemudian kita coba maaf saya tampilkan yang kita rumuskan dari sebetulnya yang menjadi kriteria kita ambil dari kriterianya manajemen risiko di Perdir ya, Perdir tentang manajemen risiko. Jadi hanya memang kita tambahkan sedikit, misalnya di dalam kriteria aspek ini, kalau aset kan kaitannya dengan ini sudah ada sebetulnya sangat di dalam Menris. Kemudian keselamatan aset ini juga sudah ada. Nah kemarin di keselamatan K3-nya atau keselamatan kerjanya yang di manajemen risiko itu hilang kalau nggak salah, ini yang kita tambahkan di sini. Kemudian ada keselamatan lingkungan. Jadi sebetulnya ini kalau yang sekarang sudah, tapi belum kita sahkan. Yang sekarang kita kembangkan karena sedang setup ISO 45001 dan WK Risk Management System ya. Di semua kita integrasikan, akan ada tambahan di sisi aspek hukum dan legal, dan juga satu lagi saya lupa ya. Tapi yang sudah kita pakai ini, jadi menggunakan kriteria dari manajemen risiko. Dari sini kemudian kalau dari kriteria ini sama persis dengan manajemen risiko di panduannya. Ini juga ini kita tidak merubah, jadi sama nanti high di mana dan ini di mana. Kemudian dari sini ini sebenarnya kalau kita macam-macam ya, Pertamina kemarin kan kayaknya lengkap banget itu. Tapi saya membuat misalnya yang canggih pun misal nanti kalau nggak bisa dijalankan juga akan menjadi kendala kan gitu. Sehingga kita buat coba simple saja seperti di BPRP, seperti di BPR gitu kan. Hanya saja ini mungkin kita komunikasikan dari 4 aspek tadi.
5 nih ya, 5 aspek 1, 2, 3, 4 ya. Dari critical asset, kemudian dari keselamatan aset, kemudian keselamatan jiwa dan lingkungan. Nah, dari sini ini masih manual, belum saya buatkan rumus, kemarin belum sempat karena memang saya tuh kemarin ininya sendirian, jadi nanti awal membangun prosedur ini kalau diskusi paling saya ngajak Mas Rahmat yang ada di Sebalang melalui video call atau WA gitu kan, atau sesekali ini kan. Tapi memang di Indo sendiri waktu itu belum ada yang bisa diajak diskusi. Ini Mas Abdi katakan belakangan sudah tinggal implementasi gitu. Alhamdulillah ada Mas Abdi, jadi selesai juga gitu kan dari mulai sosialisasi, mulai training sampai dengan ini. Jadi ini lebih ke IDP seperti biasa, kemudian kita rumuskan. Nah, karena di dalam manajemen risiko ada 4 kriteria risiko dari mulai rendah, kemudian moderat, tinggi dan ekstrim, maka ya perlu kita ini aja. Oh, kalau ekstrim dan high, maka kita katakan karena ini adalah memang risiko yang tidak bisa kita terima, maka ini kategorinya adalah high. Yang medium, yang rendah ya tetap kita rendah. Nah, kesimpulan di sini sebenarnya lebih ke begitu ada yang ekstrim atau yang high, salah satu saja berarti dia menjadi pekerjaan ini menjadi risiko tinggi. Kira-kira gitu Mas untuk IBPRP-nya. Jadi kalau IBPRP ini berarti disusun di unit masing-masing ya Pak? Maksudnya unit pelaksananya masing-masing gitu ya? Oleh pemilik atau user lah kalau dulu istilahnya. Jadi masing-masing user itu makanya kalau di tanda tangan sini misalnya ya, contoh ini dari pemeliharaan, pekerjaannya adalah apa sih? Contohnya retubing boiler PLTU. Nah, maka yang menyusun adalah Rendal HAR atau perencanaan pengendalian pemeliharaan. Ini biasanya sebagai mewakili usernya kan ini, MP pemeliharaan ini sebagai usernya. Nah, setelah itu diverifikasi oleh tim K3. Kalau ada review, namanya review dan pasti dibeneri kan. Biasanya kan teman-teman yang paham proses urutan pekerjaan adalah user, yang paham betul risikonya adalah teman-teman K3 kan gitu. Maka dikolaborasikan di sini, nanti hasilnya diikutkan bersama dengan usulan pengadaan. Gitu Mas. Pak Har, misalkan ini Pak Har, studi case ya. Jadi misalkan dari UPK yang satu dan UPK yang lainnya ada perbedaan terkait menentukan hierarkinya ini jatuh di level risikonya itu ada perbedaan, padahal itu pekerjaan yang sama. Apakah bisa mengatur sampai situ Pak Har? Maksudnya menyeragamkannya itu seperti apa gitu ya? Apakah di level unit induknya mengatur itulah istilahnya? Maksudnya mungkin ya kalau persepsi saya kok di masing-masing UP bikin sendiri gitu, padahal sama-sama pekerjaan misalkan pemotongan pipa atau pemotongan dan pengelasan pipa gitu kan. Mungkin nanti di UPK 1 dan UPK yang lainnya berbeda dalam menjatuhkan tingkat risikonya seperti itu. Apakah hal-hal seperti itu diakomodir atau diatur juga Pak Har di SMS-nya SBS? Ya. Oh, ini udah coba banget mikirin. Tapi bagus. Saat ini artinya gini, memang masih kita serahkan kepada teman-teman pejabat keempatnya dalam hal mereview IBPRP ini secara utuh. Karena memang tidak selalu sama sih. Contoh misalnya pekerjaan ini di antara di Teluk Sirih dengan di Sebalang dan Tarahan misalnya dengan pekerjaan yang sama, risikonya bisa jadi berbeda, itu mungkin kan. Karena tadi sekali lagi risiko tergantung kalau di sisi kemungkinan mungkin ya, tapi kondisi peralatan itu kan biasanya menentukan juga level risikonya. Nah, itu yang nanti mungkin gitu bisa jadi kalau sudah kita evaluasi, kita lihat loh kok pekerjaan sama-sama jasa retubing boiler antara PLT Utara sama Sebalang kok berbeda ya. Nah, itu nanti kita jadi bahan evaluasi, tapi untuk awal belum kita standarnya dari dalam arti kita menentukan kriteria ini kriteria standar kriteria dalam arti yang matriks risikonya lah ya Pak. Risikonya lah. Bagaimana risiko panduannya ini sesuai dengan panduan manajemen risiko ini.
Nah, nanti bagaimana hasilnya kita ini kan kita lihat gitu Mas. Siap. Oke Pak, sudah cukup nangkep Ya, untuk case ini ya maksudnya ya. yeah. Terus untuk risk assessment ini di aplikasi apakah ada terakomodir juga Pak? Belum. Risk assessment itu manual, masih aplikasi yang dibikinkan dari vendornya belum nggak masuk ke risk assessment ya, sesudah itunya ya, sesudah prekualifikasinya baru masuk aplikasi gitu nggak Pak? Betul. Dia hanya apa namanya mulai prekualifikasinya, jadi risk assessment tidak masuk. Siap. Oke, monggo dilanjut Pak. Tadi sampai mana presentasinya? Saya lanjutin. Jadi boleh izin tanya Pak? Oh, silakan Mbak Nurul. Mbak Nurul. Pak, tadi saya pengen tanya yang masalah waktu mengundang vendor itu Pak di awal. Nah itu kalau di UIK SBS itu apakah yang diundang hanya maksudnya vendor-vendor yang sudah ada di DPT atau malah sekarang memang lagi dalam proses penyusunan DPT Pak di unit Bapak Pak? Jadi yang mau saya tanya tuh DPT-nya sudah ada dulu terus baru diundang buat sertifikat CSMS atau malah gimana kebalikannya gitu Pak? Ya, makasih Mbak Nurul. DPT sampai dengan hari ini belum selesai. Jadi itu menjadi tugas teman-teman Rendan memang belum selesai. Jadi masih sebatas yang terdaftar atau yang pernah bekerja sama dengan UIK SBS. Maka 101 tadi yang kita undang adalah semua vendor yang tercatat pernah bekerja sama di 2 tahun terakhir kan gitu. Itu Mbak Nurul. Berarti di luar proses DPT ya Pak ya untuk CSMS-nya Pak. Oh ya Pak. Karena DPT-nya belum selesai kan. Ya Pak. Makasih Pak konfirmasinya. Sama-sama Mbak Nurul. Kira mungkin dari saya cukup. Kalau proses yang berikutnya, saya tulisin proses berikutnya ya maaf. Saya sedikit lagi Mas Api nanti akan perlihatkan tampilan di aplikasinya. Sebelum ke tampilan aplikasi, saya share lagi ke prosedur. Nah ini kan tadi risk assessment ya. Prakualifikasi sebetulnya tadi prosesnya ini sudah mulai online. Jadi tadi mulai user dari usulan pengadaan itu masuk. Maaf ini gimana? Belum pindah ya. Oke. Registrasi dari vendor ini udah mulai online, verifikasi data oleh tim ini kantor induk yang jadi user untuk prekualifikasi itu kita berikan hanya untuk di induk saja sampai kepada apakah ada review klarifikasi. Nah ini klarifikasi pun kami batasi 1 kali ini untuk supaya jalannya juga tidak terlalu lama bolak-balik nanti. Kalau sudah 1 kali kita berikan klarifikasi, mereka memberikan jawaban, ya pilihan kita tinggal yes or no. Kalau yes dapat nilai, kalau no tidak dapat nilai. Lanjut kepada persetujuan dan e-sertifikat. Nah dari sini tadi kemudian akan muncul database berupa DPT, tapi DPT-nya DPT CSMS kan gitu. Jadi nanti yang terseleksi berdasarkan CSMS-nya akan masuk database seperti ini. Kita lanjut ke ya mungkin sampai sini lah. Kalau sampai yang prakerja kayaknya karena saya belum mulai juga masih sambil jalan gitu. Jadi formulir apa yang disiapkan sebenarnya di CSMS sudah ada, tapi mungkin nanti kita coba yang paling memungkinkan untuk dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan. Ini dari mulai kick-off meeting sampai pelaksanaan orientasi. Nah tadi HCC plan di sini dimasukkan setelah kontrak, tentunya ini setelah kontrak dari I tadi. Dia akan menyiapkan dokumen input HCC plan atau dokumen rencana K3 kontraktor ini di sini, kemudian memastikan sama ini juga kita klarifikasi cuma 1 kali. Siapa yang klarifikasi ini di induk. Oke, Pak Har, izin tanya di pre-qualification Pak. Yang tadi bisa di-share ini Pak Har, terkait standar skornya tadi ya di pre-qualification itu. Oke. Seperti apa tadi yang ada kendalanya kok ternyata banyak vendor
yang nggak bisa memenuhi padahal udah lama kerja di SPS gitu ya. Apakah variabel angka itu Pak Har, untuk standar yang menentukan low medium high-nya di pre-qualification itu sifatnya bisa di-adjust gitu Pak Har di webnya? Iya. Jadi kan kalau disiapkan oleh aplikasi itu, saya lupa kemarin Mas Abdi yang 100%, 75 sampai 100% itu yang high risk kan gitu kan. Ya, kemudian kan saya minta coba jawabannya bisa nggak yang 39 saja ini sudah bisa high risk gitu kan. Tadi kalau nggak salah gini, kan pertanyaannya itu ada 53 ya Mas Abdi ya. 53 pertanyaan. Nah, kalau di desain awal memang 75% ke atas itu high risk kan. Ternyata tadi tidak, hasil survei tidak banyak kontraktor ya Pak, bahkan belum ada yang bisa mencapai high risk, maka itu diturunkan sedikit. Jadi dari 56 kalau salah ini kita kan sama dengan 56, maksudnya disamakan dengan SPLN yang sebelumnya ya, 56 itu di high risk. Nah, di sini kemudian kita turunkan jadi 39. Tapi ini sekali lagi kemarin juga saya kan saat buat prosedur ini ceritanya belum melihat pertanyaannya itu seperti apa gitu kan. Begitu sudah kita sahkan, pertanyaannya baru kelihatan di aplikasinya kan munculnya belakangan gitu kan, ada gangguan kan. Oh ya, tahu gitu ya nggak usah saya turunkan, cuman mungkin diatur, nggak usah se-ekstrim ini kan gitu kan. Tapi nggak apa, ini di awal saja gitu. Itu Mas. Iya. Terus kalau pertanyaannya mengacunya kemana Pak Har? Nah, pertanyaannya kita langsung ini aja, buka aplikasinya biar Mas Ati bisa tunjuk. Boleh Pak Har, ya. mungkin lebih enak ya. Lebih enak bayanginnya lah, lihat langsung. Betul. Silakan Mas Ati di-share. Oke, baik Bapak Ibu, izin menampilkan aplikasinya. Tower gitu, baru kelihatan. Iya. Ini tampilannya seperti ini Pak. Jadi ini user admin. Jadi ini masih user nama saya Abdiansa sebagai tim K3. Ini saya tampilkan menunya menu lengkap. Jadi kita di sini ada 5 user yang kita bikin, user vendor, user rendan, user lagdan, tim K3 sebagai review, pejabat operasional K3 dan pejabat penilaian K3 Pak Arya itu sendiri. Jadi menu ini semuanya menu admin. Ini hanya untuk tampilan saja. Kalau dari menu vendor itu sendiri, dia cuma ada 4, ada home, ada pre-kualifikasi, ada klarifikasi, sama ASE. Kemudian untuk tim rendan, dia hanya ada klarifikasi dan monitoring saja, sama home. Dan untuk pejabat personal dengan pejabat penilaian K3 dan admin itu lengkap. Karena nanti fungsinya masing-masing berbeda. Jadi kalau kami dari tim K3 yang sebagai review, itu hanya sampai HSE aja, HSE PLN dan project. Nanti untuk approval hasil dari review kami, itu nanti akan dieksekusi sama pejabat operasional K3 dengan pejabat penilaian K3. Di sini pertama kami sampaikan dulu di pre-kualifikasi, katakanlah ini user vendor, katakanlah begitu vendor login masuk ke aplikasi ini, tampilannya nanti ada menu pre-kualifikasi. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini ada 53 pertanyaan dengan judul yang berbeda-beda. Di kategori kepemimpinan komitmen itu ada 3 pertanyaan. Tujuan strategi, organisasi. Belum lanjut, izin sambil langsung tanya jawab bisa ya? Oh ya, siap Pak. Di menu ini yang ngisi langsung vendor ya. Jadi vendor login dia akan ada menu pre-kualifikasi untuk ngisi self assessment-nya si vendor tersebut gitu kan? Iya, betul Pak. Jadi ada pertanyaan ini nanti bisa di-download dulu dari pihak vendornya. Ada pertanyaan ini bisa di-download dari pihak vendornya untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang akan dilampirkan. Oke.
Ini tampilan vendornya login ke aplikasi ini juga kan ya? Iya, betul. Tapi dia ada menu kontraktor. Dia ada menu PLN, ada menu kontraktor. Jadi dia login di alamat menu kontraktornya, Pak. Oke, otoritasnya beda lah ya intinya. Tapi secara umum tampilannya seperti ini ya, yang dilihat di vendor ketika dia mau ngisi prekualifikasi seperti itu ya? Iya, betul Pak. Persis sama seperti ini. Oke. Siap-siap. Oke, berarti terus dari sini langsung nanti ada output skornya gitu ya? Itu langsung begitu semua kriteria pertanyaan ini diisi, langsung kelihatan skornya seperti itu ya? Iya, jadi saya sampaikan ini kan ada 3, ada penanganan, planning, pemantauan, sampai akhir ini prosedur tanggap darurat, ini totalnya ada 3 pertanyaan. Nah, vendor menjawab sesuai dengan kondisi perusahaan, Pak. Jadi ini kan ada poin A, B, C, karena ini masih awal, jadi posisinya di poin C nih, di biru ini. Kalau perusahaan itu mengisi poin A, itu skornya 2. Begitu kalau vendor itu ngisi skor poin B, itu skornya 1. Jadi tergantung perusahaan. Katakanlah di sini kan ada contoh pertanyaan dari kita kepada vendor. Misalnya seperti ini, Pak. Apakah perusahaan Anda mensertifikasi dan mengadakan perawatan berkala kepada peralatan-peralatan yang ada di perusahaan ini, di peralatan perusahaan Anda, misalnya. Kalau dia jawab A, berarti jawabannya dia mensertifikasi dan ada jadwal pemeliharaan peralatan. Kalau jawabannya B, dia hanya perawatan pemeliharaan peralatan saja, tidak ada sertifikasi. Nah, nanti kita lihat kalau dia jawab A, berarti dua-duanya harus dilampirkan. Nah, makanya poinnya 2. Kalau hanya 1, berarti kalau hanya jadwal pemeliharaan aja, berarti poinnya 1. Seperti itu, Pak. Dan itu sudah kita bikin jawaban-jawabannya, sudah kita diskusikan sama tim-tim ketiga. Nanti saya share juga jawaban-jawaban atau contoh-contoh yang sudah kami klarifikasi beberapa vendor yang sudah kami lakukan, Pak. Oke, siap. Nyambung lagi, Mas. Kalau sesudah vendor nginput ini gitu ya, self assessment gitu. Mekanisme moderasi dari teman-teman di PLN atau di K3 atau di pengadaannya seperti apa? Tampilannya gitu ya maksudnya. Oh iya, baik Pak. Jadi kami monitor di persetujuan, di menu PLN, ada di persetujuan. Nah, nanti tampilannya di sini Pak. Jadi ini kemarin ada user latihan. Katakanlah saya ini aja Pak, langsung ke poin 5, di poin 4 seperti ini. Nah, ini ada vendor-vendor yang sudah melampirkan dokumen, melampirkan pertanyaan-pertanyaan yang dari PLN, Pak. Nah, ini statusnya menunggu review, seperti ini, Pak. Nah, yang Aneka Rupindo ini udah selesai, udah di-approve. Yang terakhir ini saya ngecek di Lautan Teknik Perkasa. Ini sudah menunggu review, sudah kami eksekusi, sudah kami klarifikasi, sudah kami informasikan, vendor sudah menyampaikan lampirannya. Begitu kami cek, ternyata masih banyak yang kurang-kurang, sesuai dengan yang kita butuhkan. Sudah kita klarifikasi dan kita masih menunggu dari pihak vendornya melengkapi dokumen-dokumen yang kurang tadi, Pak. Nanti kalau seandainya nanti sudah, dia tampil lagi di sini tampilannya. Jika sudah, nanti kita cek kembali kan, seperti itu, Pak. Kalau mungkin tampilan di pengadaan ya dari Mas Ulil, di pengadaan sebenarnya tinggal melihat monitoring. Jadi mereka fungsi pengadaan nanti melihat apakah benar vendor ini melampirkan sertifikat high risk misalnya. Nah, si Landan, Pak Yuri di sini bisa melihat secara monitoring ya, Mas coba ditunjukkan di menu monitoring. Itu nanti bisa dilihat oleh mereka, sertifikatnya nilainya apakah high risk atau seperti apa. Gitu kira-kira. Jadi di fungsi pengadaan hanya monitoring, memastikan, melihat saja. Baik Pak, jadi nanti dari
dari Rendan dan Lakdan itu nanti ada user persetujuan dan klarifikasi dan monitoring. Jadi nanti dari tim Lakdan akan mengecek kondisi vendor tersebut, Pak. Sepertinya seperti ini, Aneka Jasa Rindo sudah di-approve. Nanti bisa dilihat dari Lakdan. Pak Abdiansa, Oh ya, Pak Arya, kalau untuk approval sertifikat ya, misalkan ini sudah selesai gitu, sudah direview oleh petugasnya yang memoderasi itu, nanti ada mekanisme approvalnya dari siapa, Pak? Apakah semua lari ke GM ya, atau kalau yang di unit pelaksana cukup di manajer saja? Istilahnya legalisasi sertifikatnya gitu ya, yang memberikan apa istilahnya legal kepada sertifikat klasifikasi CSMS ini di level apa seperti itu? Iya, Mas Uli. Jadi untuk tadi yang proses review kontraktornya semuanya atau proses PQ ini ada di induk semua. Jadi unit pelaksana memang tidak ada. Dia unit tugas pelaksana adalah tadi IPPBR. Kalau dia pengadaan di sana ya proses RKS dan hanya di sana, gitu. Sampai pelaksanaan pekerjaannya di sana. Gitu. Jadi dia di prakerja sampai seterusnya itu nanti di sana. Tapi di induk semua pre-kualifikasi di induk. Jadi yang approval terakhir di menu saya emang di menu DAL K3-nya gitu kan. GM secara otomatis nanti sertifikatnya atas nama GM. Jadi ini di unit induk yang lebih ramai ya Pak Arya? Yang maksudnya yang banyak harus mereview dokumen ini cuma di level unit induk saja gitu ya? Betul. Karena rata-rata gini, kalau di vendor yang bekerja sama selingkuhan WKSBS itu vendornya itulah muter gitu kan. Ya bekerja di Teluk Sirih, ya dia bekerja di Tarahan Sebalang dan seterusnya. Siap, oke. Dari rekan-rekan lain kalau ada yang mau tanya, monggo. Oh, skornya ini ya Pak Arya, skor 84% ini itu termasuk yang menentukan apa? Dia di level risiko mana tadi gitu ya Pak Ar? Betul. Oh, kan kemarin setelah kita sosialisasi, kan gini, tadi survei itu kan dulu belum kita sosialisasikan CSMS kepada vendor. Sosialisasi vendor itu mulai Oktober sampai Desember 3 bulan itu intens 5 kali lebih ya. Di samping juga ada yang tanya-tanya. Nah ternyata mereka dengan mendengar itu mereka bersiap gitu. Yang tadinya di survei awal itu tidak ada, akhirnya ada gitu kan, sudah ada sebagian. Maka nilainya itu kemudian ternyata lebih tinggi. Nah kalau tahu gini kan tadinya kan saya wah nggak ngapain saya turunkan kan gitu kan. Gitu Mas. Jadi ya makanya ini karena sudah dijalankan ya sudah, nanti kita lihat saja evaluasi. Bisa jadi kita bukan kemungkinan tahun depan harus kita sesuaikan lagi nilainya berapa nanti, lebih tinggi lagi lah nanti. Oke Pak. Kalau ini Pak scoring itu apa yang barusan disampaikan, apakah itu ada menunya di web sini langsung bisa di-adjust gitu Pak? Misalkan yang high langsung saya mau bikin limitnya adalah 70% gitu misalkan. Apakah adjustable di web atau harus developer yang masuk ke codingnya langsung? Iya, ini yang developer Mas. Jadi kami nggak bisa merubahnya melalui developernya. Nah, makanya tadi kebijakannya harus kita tetapkan. Karena kemarin pasti udah kita tetapkan, ya udah kita jalankan. Mungkin nanti kalau mau berubah kita bersurat lagi ke developer, gitu. Oke, siap. Kalau untuk sertifikatnya ini mekanismenya ada QR code juga gitu ya Pak Har? Gimana? Manual? Gimana? Sertifikatnya ini untuk mengklarifikasi bisa contoh liatin
download sertifikatnya nggak dari Oh ya, web? Mas Abdi, silakan yang tampilan sertifikat. Nah, saya coba dulu Pak Edward Pak ya. Di menu aplikasi ya, Ada Pak. Dan ini kemarin tuh sempat tidak tampil deh Pak karena gangguan terus Pak. Gangguannya dari sisi IT-nya atau mungkin kalau mau cerita masalah IT nanti bisa sesi tersendiri nih ya Pak Har. Iya benar. Biar yang nggak direkod ini. Nah, sebentar Pak, saya catat dulu nomor sertifikatnya. Karena nanti ngeceknya dari sini, nomor sertifikatnya nanti dia langsung tampil Pak di menu monitoring ini Pak. Begitu vendornya di approval, dia otomatis sertifikatnya masuk ke vendornya, jadi kita tidak bisa lihat. Jadi vendornya hanya menampilkan nomor sertifikatnya, nanti kita cek sini kebenarannya, nanti baru dia tampil. Nah, sebentar Pak, saya catat dulu nomor sertifikatnya. Saya coba itu Pak. Jadi sertifikat masih diketik manual gitu ya Mas, perlu diketik manual nomor sertifikatnya, baru klik cek itu nanti, oh benar enggak ini sertifikatnya masuk database atau enggak, atau mungkin sertifikat palsu gitu ya? Iya, betul sekali Pak. Sama kayak ngecek resi pengiriman gitu ya? Iya Pak. Resi JNE atau apa gitu kan? Oke. Seperti ini. Jadi begitu kita ngisi nanti tampilan sertifikatnya seperti ini Pak, untuk kebenaran dari sertifikat itu sendiri Pak. Nanti ini dilampirkan di dokumen Lakdan saat dia melakukan ikut project di PLN Pak. Mas Abdi, saya tadi belum nangkep yang melegalkan sertifikat ini JM atau manajer ya? Kalau yang melegalkan langsung dari pejabat kita Pak, pejabat K3L-nya Pak, ke Pak Haryana. Bukan JM ya, jadi JM tidak melakukan approval atau klik-klik, maksudnya melakukan aktivitas terkait aplikasi CSMS ini gitu nggak ada ya? Oh, nggak ada Pak. Istilahnya udah diserahkan kepada pejabat K3 untuk memberikan sertifikat itu gitu ya? Sertifikat high risk ke Aneka Jasa Europindo, istilahnya legalnya sudah jadi kewenangannya pejabat K3 gitu ya? Kalau yang setelah ini ya seperti itu Pak. Jadi langsung dieksekusi dari tim review, nanti yang pengesahannya langsung dari pejabat kita Pak. Oke, siap. Jadi di sertifikat tadi nggak ada tanda tangan GM-nya gitu ya? Betul Pak. Jadi sertifikatnya dia bentuk RCP sertifikat. Jadi nanti tampilnya seperti ini. Tapi ini begitu kita approve begitu kita cek dokumen vendornya, kemudian kita approve, ini tampilnya di menu ini Pak, di menu vendor itu sendiri Pak. Di menu vendor itu sendiri. Nah, nanti ini dilampirkannya saat dia ikut proyek ke PLN. Nanti dari pihak Lakdan akan mengecek sertifikat yang ditampilkan sama vendor ini, dicek di menu, ada menu klarifikasi. Nah, nanti tampil baru Pak, apakah sesuai dengan namanya kan, masa berlakunya dan kategori
kategorinya, Pak. Oke, siap. Tapi biasanya nanti kami yang aneka ini, Pak, kemarin kita hubungin sama pihak vendornya, ini kita sudah approval, kita sudah setujui, tolong cek di menu kalian. Kemudian dari pihak anekanya buka menu mereka, iya Pak, sudah tampil katanya. Tolong bantu kirim ke kita sertifikatnya, seperti itu Pak. Jadi ini saya dapat dari pihak vendor itu sendiri Pak. Oh, kenapa dibikin gitu? Maksudnya kenapa nggak bisa download langsung gitu ya dari punyanya PLN maksudnya? Iya, siap Pak. Jadi kemarin waktu kita pelatihan, memang banyak menu-menu yang nanti kita tambahkan. Ya intinya bug masih inilah ya, masih perlu penyempurnaan di sisi webnya gitu ya? Iya, betul Pak. Jadi masih ada menu-menu yang harus kita perbaiki, menu-menu tambahan yang masih dalam proses. Tapi ini sudah berjalan dalam artian ini sifatnya paralel Pak, seperti itu Pak. Siap. Pak Har, Mas Abdi, mungkin nanti kalau boleh saya bisa minta materinya ini tadi ya, termasuk flowchart-flowchartnya boleh di-share ke kami ya Pak Har, biar boleh. Sekalian kami jadi pembanding lah. Boleh. Karena produk kita nanti ini mau dipakai se-Indonesia gitu kan. Dan termasuk mungkin nanti juga ya semua lah akan jadi acuan untuk pakai SPLN itu jadi standarnya untuk menerapkan CSMS gitu kan. Ya Mas, boleh nanti kami kirim tadi prosedurnya sama apa tadi ya, prosedur itu ada flowchart di situ sudah lengkap sama PRP-nya tadi ya, lampirannya. Oke. Pak Har, kalau misalkan saya boleh pinjam akun dummy kah Pak Har untuk coba lihat-lihat webnya, boleh kah Pak Har? Kalau ada akun dummy kah, coba ini untuk apa? Ya biar dapat inspirasi. Kita lihat ini ya, ini bisa sih, setelah ini bisa. Nanti Mas kita kasih akun yang bisa punya saya atau yang bisa itu lengkap, tinggal dilihat-lihat aja. Memang ya sekali ini kan intranet atau internet Pak? Agak dulu kan gini, bikin aplikasi sama bikin prosedur itu awalnya sih gini, prosedur udah kita buat versinya sesuai dengan SPLN gitu kan. Terus yang ditangkap sama vendor itu seperti apa itu baru kemarin kita kelihatan, oh telah dibuka ternyata ini. Jadi selama ini aplikasinya itu nggak bisa dibuka gitu kan. Tadi ada masalah dengan di sisi IT-nya kan gitu. Nah ini juga masih proses akan kami minta migrasi ke servernya UKSBS. Ini masih di server sementara ya Mas Abdi ya. Jadi agak berat gitu kan kalau makanya tadi kadang-kadang gangguan, vendor juga lambat upload dan dokumennya dan seterusnya. Ya nanti kami berikan. Siap, terima kasih Pak. Dari Bapak Ibu yang lain kalau ada yang mau tanya-tanya monggo. Sugeng Rawuh, Mas Habib, Pak Sony, Pak Warsito tadi yang belum saya sapa. Ya Mas Ulir, mohon maaf, double zoom ya. Atau triple zoom malah. Ini tadi aplikasinya ini ya, teman-teman ini ya, Kit SBS ya? Betul Mas. Oh, itu nggak ada barcode-nya Pak Ariana untuk ini, untuk otorisasinya, otorisasi sertifikatnya, ada QR code-nya gitu. Iya, belum ada ya barcode-nya ya. Iya, Mas Adi belum. Tuh. Nanti coba kita diskusi lagi dengan apa namanya. Karena ini sebenarnya sudah lewat ya. Jadi kalau kami mau, ya ini kan mau update lagi dengan kontraktor nanti coba lagi kita diskusikan. Apakah bisa upgrade atau seperti apa? Iya, betul belum ada barcode-nya. Siap. Supaya gampang otorisasinya kan. Sekarang kan semua pakai QR code. Siap, itu udah mantap Pak. Sudah sampai keluar sertifikat, berarti kan sudah tahap-tahapan sebelumnya udah ada asesmen yang form dari teman-teman di Kit SBS. Ya udah luar biasa Pak, udah sejauh itulah, udah merasakan sensasi
mual-mualnya CSMS kan, Pak. Iya, itu. Tapi sejauh ini teman-teman kontraktor di Sumatera bagian selatan ya, kooperatif ya untuk fulfill persyaratan yang diminta. Alhamdulillah, kalau vendor kan bagaimana kebijakan kita, makanya tadi yang agak lama memang kami sosialisasi ya terhadap vendor itu melakukan 3 bulan sendiri kemarin. Kita berulang-ulang gitu kan. Sampai betul mereka bertanya aktif itu lumayan Japri melalui, jadi nanti ada sesi 1 mereka nggak puas, sesi 2 mereka tanya lagi dan seterusnya, dan mereka membanding-bandingkan dengan PJB atau dengan yang lain gitu kan. Ya kenapa itu proaktif? Tapi di pelaksanaan akhir kemarin mungkin sempat sampai saat eksekusinya ini ada vendor yang kemudian tidak biasa gitu kan, ternyata mereka belum ikut CSMS gitu. Mas bekerja kan izin kerja sudah kita terapkan. Nah, mereka agak sedikit gaduh sampai menjadi ke direktur kemarin kan, di RCM. Ya itu tantangannya sih. Baik Pak, mungkin sedikit tambahan Pak. Ya? Kok bisa sampai segitunya ya? Ya lebih ke ini sih, attitude vendor kan macam-macam ya. Ada yang merasa dulu ini kok perubahannya, tadinya mereka yang termasuk tidak aktif tadi ya, mungkin ada kan 1-2 yang tidak aktif, tiba-tiba loh bekerja kok ada izin kerja serapi selengkap ini loh, selama ini kan tidak ada seperti ini kan. Nah, ini menghalang-halangi vendor bekerja gitu kan, tantangannya begitu. Jadi memang tidak mulus yang namanya kita merubah sebuah kebijakan yang berhadapan dengan para pemilik modal makanya ya tentu itu ada hal-hal yang kadang-kadang ya kita harus bijak menyikapinya. Itu semua bisa diselesaikan kalau pimpinan top manajemennya support, komit. Nah itu pelaksananya nyaman Pak untuk mengeksekusi ya. Tapi kalau masalah politis, vendornya siapa gitu ya, wah susah itu. Tapi kalau dari pucuk pimpinannya, JM-nya komit, apapun whatever it takes gitu ya, udah pelaksananya kita enjoy aja kita melaksanakan, karena ada yang backup kan. Tapi kalau udah pimpinan pucuknya ini udah diatur aja, aduh susah lah kita. Ya alhamdulillah sih Pak JM komit gitu kan, walaupun sudah gaduh ya harus ikuti kan itu kan. Pilihannya cuma 2 kan, kalau udah Anda mau ikuti atau kontrak kita putus. Nah, akhirnya kan mikir kan vendornya, ya Pak saya mau bekerja, kalau bekerja ikuti. Tapi ya ributnya tetap, ini sampai sekarang ributnya tetap aja di lapangannya Mas. Kalau tim IT-nya sendiri dari mana ya Pak Aryan? Dari Icon atau? Tim IT masih, kalau IT kan kita disupport oleh tim STI regional Sumatera ya. Oh iya. Yang ngedesain aplikasinya dari STI regional Sumatera itu ya? Oh bukan, ini dari vendornya Mas Ulil, ini siapa? Yang bangun ini dari apa? Pak Rosli loh, Pak Rosli yang. Oh iya. Oke. Cuman ya itu kelemahannya tadi mungkin ya sekarang era ini ya, era sudah digitalisasi. Jadi ketika misalnya gini, kalau dulu kan saya pikir kalau namanya Zoom meeting ya, saya mengundang banyak orang, toh narasumbernya 1 gitu. Nah sekarang rupanya mereka juga meningkatkan peluang bisnis. Ya, kalau Zoom meeting itu 1 paket maksimal misalnya 18 orang gitu. Selebihnya dikalikan gitu ya. Oh ya memang berkembang lah dunia bisnis itu ya. Siap, oke Pak. Pak Har, izin menyampaikan info nih Pak Har, karena ya, maksudnya biar UIK SBS bisa menyesuaikan dengan dengan proporsional lah untuk setahun 2 tahun ke depan. Kalau CSMS ini kan outputnya insya Allah ya Pak Har ya, plan-plannya kami juga sudah komit juga dengan EVP.
Pak Komang bahwa setelah nanti produk SPLN CSMS ini jadi selesai gitu kan, dari pusat ini nanti juga akan mendevelop yang seperti Pak Har sampaikan tadi juga gitu, aplikasi dan akan coba kita terapkan secara nasional gitu Pak Har. Nah jadi maksud saya kenapa saya sampaikan ini, maksudnya kalau Pak Har nanti seandainya akan mau melakukan improvement gitu ya, ya silakan lakukan improvement kalau ada perbaikan-perbaikan di sisi web, tapi kalau bisa jangan over budget, maksudnya sampai mengeluarkan budget yang terlalu banyak, karena nanti insya Allah setelah, ya mudah-mudahan ya kalau lancar setelah PLN pusat bisa proses ini, nanti semua akan bisa terakomodir di situ. Jadi kalau saran kami sih lebih baik mungkin Pak Har nanti bisa sharing experience-nya nih di sisi web ini yang kurang seperti ini gitu. Jadi nanti biar kita pakainya adalah aplikasi yang levelnya korporat gitu ya. Cuman memang udah based on experience-nya dari beberapa teman yang sudah melakukan itu, yang istilahnya error-errornya atau bug errornya atau mungkin fitur-fitur yang nggak sesuainya itu bisa kita dapat dan bisa kita akomodir. Jadi output-nya nanti yang di PLN pusat ini bisa jauh lebih jauh lebih applicable dan lebih enak lah seperti itu Pak Har. Mungkin itu aja infonya Pak Har. Iya, biar nggak terlalu over, maksudnya ya. Kalau apresiasi, kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan SBS ini sudah luar biasa ya, merasakan sensasinya mual-mualnya CSMS ini nggak segampang itu gitu kan, dan sudah sejauh itu sudah luar biasa menurut saya Pak. Nanti mohon izin saya share ke grup divisi gitu Pak. Ya Mas Lin, paling kalau seperti itu artinya kita setahun ini bertahan lah, ya mungkin karena kan memang tidak kami rencanakan untuk upgrade juga belum kan, itu kan paling tadi kalau lebih kepada diskusi ngobrol kami dengan si vendornya itu, apakah ini ada kendala ini gitu aja, tapi tidak ada budget khusus lagi, sudah memang karena ini kita coba running dulu setahun, nanti siapa tahu kalau pertengahan tahun ini PLN besar sudah jadi kan, kita nanti tinggal merge aja kan. Gitu Mas. Terima kasih Mas. Oke. Dari Bapak Ibu yang lain, apa ada yang mau ditanyakan lagi kepada Pak Har dan Mas Abdiansah dari UIK SBS yang sudah mengimplementasikan risk assessment sampai pre-qualification ya? Mau tanya Mas Ulil, Pak Haryan. Mbak Nurul. Iya, tadi kan di info kalau penentuan level resikonya itu kan dilakukan setiap mulai pekerjaan ya, betul begitu ya Pak Haryana ya? Betul. Nah itu apakah ketika pelaksanaannya itu ada hari tambah yang lumayan banyak atau gimana Pak dalam pelaksanaan pekerjaannya Pak? Kan berarti kan ada proses beberapa hari untuk review level resikonya ya Pak ya? Iya betul. Sebetulnya kalau menambah durasi waktu mungkin ya ada, tapi mungkin nggak terlalu signifikan sih menurut saya, atau paling ya katakanlah mungkin bisa diestimasikan 2-3 hari lah gitu, 2-3 hari. Dan kan kadang-kadang memang yang namanya membuat kajian risiko walaupun sederhana satu project ya tadi kan. Tapi sekali lagi tadi tergantung kematangan ya dari masing-masing user dan juga di pejabat K3-nya di masing-masing unit pelaksana. Gitu Mbak Nurul. Kalau sekarang berarti di masa transisi atau gimana Pak? Kan sekarang lagi proses verifikasi itu Pak, yang perusahaan-perusahaan yang lagi dinilai ya Pak ya. Tapi proses pengadaannya tetap jalan biasa ya Pak? Kalau misalnya ada yang belum tetap lanjut atau gimana tuh Pak? Iya. Kalau tahun ini kebijakannya semua pengadaan harus sudah, terutama yang berisiko tinggi ya. Jadi kebijakan kami tentunya bertahap. Untuk pekerjaan yang berisiko tinggi tahun 2021 ini harus sudah melalui lolos sertifikat CSMS kan gitu. Nah, bagaimana prosesnya kan ini sebenarnya paralel ya Mbak ya. Jadi unit pelaksana saat ini mereka kan tidak terlibat di dalam PQ. Nah, mereka terlibatnya di identifikasi risiko. Nah, ini jadi paralel, mereka malah sibuk di situ, kami sibuk di sini. Nanti begitu
kebetulan kan SLKO-nya baru juga di launching. Nah, memang nanti transisi ini memang di TW1 terutama ya sampai dengan Maret April ini nanti kita lihat bisa jadi ini ada yang kurang, ada yang dan sebagainya, nanti kita coba lihat ini ya. Sekarang masih paralel jalannya. Tanya, permisi Mas, tanya terkait dengan ini. Dari proses yang ada ini, dari analisa yang tadinya sebelum dilakukan CSMS kan vendor-vendor artinya cuma disyaratkan K3 ya. Nah, dengan dilakukan CSMS itu berapa persen vendor yang ada itu yang memenuhi gitu? Ya, Pak Yuli, terima kasih. Jadi tadi sampaikan di depan, saat ini kan kami punya vendor terdaftar 101. Nah, sampai dengan hari ini tadi baru 1 yang sudah lulus sertifikat kan gitu kan. Yang lainnya masih proses pemenuhan. Ada berapa tadi Mas? 7 ya, yang 7 yang sedang menunggu klarifikasi mereka lagi, sudah kita review gitu. Jadi memang prosesnya bertahap, tidak bisa langsung, belum kita bisa lihat selama apakah semua memenuhi atau tidak gitu. Tapi prinsipnya nanti mereka akan kita paksakan karena sudah kita launching, maka tergantung kesiapan mereka. Oh, ada yang masih di level low risk, mungkin yang akan banyak mungkin seperti itu. Gitu Pak Yuli. Untuk saat ini masih yang selesai baru 1. Baik, makasih. Ini yang perlu nanti jadi pertimbangan kita ya, karena itu nanti pasti ada kebijakan untuk manajemen karena terkait mudah-mudahan ini karena 2021 ini juga anggaran kita juga belum clear berapa miliar atau triliun yang turun, sehingga memang kalau ngacu ke 2020 kan tidak banyak ya untuk anggaran yang turun, sehingga kalau toh vendor itu anggaplah dari yang dipersyaratkan tadi lolos 30% gitu, artinya dengan jumlah pekerjaan yang ada itu masih tercover atau tidak. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan karena nanti ada kaitannya dengan penyerapan SKKAI ya, karena pekerjaan di kita kan hampir 80% lah, yaitu hampir di posisi high risk ya kalau di kita gitu. Nah, ini yang perlu mungkin perlu dipertimbangkan Mas Ulil dari implementasi di di SBS ini bisa dipakai ambil nanti skema-skema gitu ya, menurut kami skema-skema, karena nanti implementasi yang di kita kan seluruh Indonesia nih, sehingga memang perlu memetakan, jangan sampai nanti di satu sisi wajib CSMS, saya setuju memang harus segera dimulai, tetapi kita juga harus memikirkan risiko apabila vendor-vendor ini tidak siap, berapa persen tidak terserap anggaran gara-gara kita nerapkan, supaya nanti ada justifikasinya, sehingga mungkin ada turunan kebijakannya supaya nanti win-win solution dari sisi CSMS bisa dijalankan, dari sisi penyerapan AI juga bisa terakomodir dengan baik gitu ya. Termasuk nanti pastilah ada vendor-vendor yang tidak puas dengan kebijakan ini, lapornya tidak ke kita tapi langsung ke atas tuh, memang setiap aturan pasti muncul itu. Nah, kalau itu sih nggak masalah, kita tetap harus komit kalau sudah diimplementasikan ya, apakah Pak JM-nya setuju atau tidak setuju, bagi pejabat yang berwenang menangani ini ya harus kekeh gitu ya. Sama dulu waktu kita UJPTL itu wajib, walaupun Pak JM ya pilihannya 2 di pengadaan, kalau mau dipersyaratkan ya jalan, kalau tidak ya nggak bisa. Kalau memang ini diperlonggar ya lebih baik kita nggak usah proses gitu. Itu pilihan-pilihan yang memang supaya manajemen juga konsisten gitu. Jangan sampai manajemen maunya semua terpenuhi tetapi mundur lagi dengan kebijakan-kebijakan yang mengakomodir ini. Tapi kalau sudah terpetakan, bayangan kami kalau terpetakan dengan baik, dengan melihat dari SBS tadi, dari sekian kira-kira nanti di kuartal pertama itu kira-kira yang memenuhi berapa. Nah, ini bisa dipakai tolak ukur, kira-kira hampir seluruh unit polanya sama nih, karena vendor PLN itu dimanapun tempatnya hampir kualitas dan skillnya hampir sama, sehingga kalau di SBS kira-kira nanti dari 101 itu yang betul-betul bisa memenuhi di high risk itu
40. Kira-kira polanya hampir seluruh Indonesia kurang lebih seperti itu. Nah, itu kira-kira Mas Ulil. Makasih atas penjelasannya, Pak. Siap. Itu lebih ke masukan ya, Pak? Ini kemasukan Ya, karena gitu buat saya aware lihat kita, SBS dari 101 cuma sekian sudah bulan sekian gitu kan. Artinya potensinya memang kalau nanti SBS sampai kuartal pertama berapa yang terpenuhi kan bisa dipakai acuan Mas Ulil. Kira-kira polanya vendor seluruh Indonesia itu hampir sama kayak itu gitu. betul. Berapa banyak yang rontok itu ya Pak, nanti yang kita pertimbangkan lah. Baik, terima kasih masukannya Pak Yuli, Pak Har, Mas Abdi. Dari teman-teman yang lain, Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan? Kalau cukup, mungkin masih ada nggak? Nggak ada ya? Lagi Mas. Oke, monggo. Itu yang pertanyaan yang disampaikan waktu kuesioner buat vendor itu, pertanyaan yang ada di SPLN yang lama ya Pak Haryana ya? Yang 53 pertanyaan itu. Ya, 53 pertanyaan itu kalau kan itu yang kriteria vendor tapi ngambilnya katanya dari yang di SPLN itu. Nah, cuman yang apakah persis atau enggak saya belum jelimetin satu persatu itu Mbak Nurul. Oh, iya Pak. Nanti ini sih Pak, cuman ngerasa wah keren nih KSBS kan Pak. Soalnya kan saya nyobain juga tuh Pak di Puslitbang. Saya coba buat kasih kuesioner itu ke vendor Puslitbang Pak. Terus jenis pertanyaan itu kan saya menilai itu sangat expert ya Pak ya, benar-benar untuk vendor-vendor yang kualitas implementasi K3-nya menurut saya pribadi ya Pak ya, itu sudah harus tinggi lah levelnya gitu Pak. Akhirnya waktu saya bikin kuesioner buat vendor-vendor itu saya kurangi pertanyaannya Pak, yang saya sederhanakan, yang kira-kira vendor kami di level vendor kami gitu Pak. Nah tadi saya lihat 53 pertanyaan, terus dengan semua kondisi vendor itu suaranya terputus. itu jawab hampir 8, kecil juga diturunin lagi sama Bapak. Halo? Halo? Baru nyambung lagi Mbak, habis barusan terputus suaranya Mbak. Oh iya. Iya, jadi sekedar komentar aja sih mungkin ke depannya mungkin untuk yang CSMS ini. Halo? Masuk Mbak Nurul, sudah normal. Oke, saya matiin aja videonya mungkin ya. Halo? Ya, jelas Mbak, silakan. Sudah normal Mbak. Halo? Oh, soalnya di saya freeze ini. Halo? Oke, silakan disampaikan Mbak Nurul. Udah normal. Oh, ya, halo ya. Iya Pak, jadi sekedar komentar aja sih dengan kondisi pertanyaan yang ada di SPLN itu, ketika saya coba implementasikan di Puslitbang, itu saya mengurangi keseluruhan pertanyaan itu dan saya sederhanakan gitu. Oke. Halo? Oke Mbak, terima kasih. Dari ya ini susahnya koneksi internet kalau nggak ketemu langsung, emang terbatas. Oke, mungkin dari Bapak-Bapak yang lain. Paling enak ketemu langsung ke tempatnya Pak Haryana makan pempek. Belum boleh dinas Mas. Oh. Kami di LSE belum boleh dinas. Iya, betul. Kalau saya welcome, tapi asal boleh dari ini ya kan. Cuman ya. Pak Haryana, saya tanya sedikit lagi dong. Kalau aplikasinya mulai dari sign kontrak sampai dengan dipakai vendor itu berapa lama men-setupnya? Sebetulnya sebentar itu karena vendor ini kan gini, vendor ini sudah punya aplikasi yang dipakai di PJB ya Mas Satria, ya di Pacitan. Jadi dulu membangun pertama di Pacitan. Nah sepertinya sih memodifikasi dari situ, kemudian tinggal mereka
jual ya, pasang ke tempat kita gitu. Jadi nggak lama. Itu kontrak bahkan cuman kita pakai SPBL ya di bawah apa namanya? Bukan pakai kontrak ini, bukan pakai kontrak. Pakai SPL ya, kalau Pak Yuli ya, yang langsung. penugasan langsung ya, penugasan langsung. Iya. Ya, ya. Dan sampai dengan udah kepake ya mungkin berarti cuma beberapa bulan aja berarti. Ya, makanya tadi diinstal Desember 2019. Oh, Desember. Kami running baru ini di awal tahun. Dari tadi lah selesai apa namanya. Memang sempat ada kendala tadinya kan. Tapi kendala lebih kepada ini sih, kepada di Ya. Oke, terima kasih. Sama-sama, Habib. Baik, kayaknya cukup ya, Pak Har. Sebenarnya kontraknya sama Pak Har ini 1 jam aja, tapi ternyata 1,5 jam. Nggak apa-apa ya Pak Har? Iya. Kapan-kapan kalau kita perlu sharing lagi private, mungkin saya bisa japri-japrian. Mohon izin Pak Har, Mas Abdiansyah. Oke, boleh. Silakan. Terima kasih atas sharingnya Pak Har dari SBS. Mungkin hari ini sepertinya kita cukup sekian dulu ya sesi sharing dari Pak Haryana dan Mas Abdiansyah. Terima kasih atas sharing yang diberikan. Kalau menurut kami itu adalah hal yang luar biasa ya, sudah jalan sejauh itu, dan mudah-mudahan nanti Pak Har dan Mas Abdiansyah juga bisa support kami di tim SPLN CSMS ini, karena di pundak kami ini ada sesuatu yang sangat berat sekali gitu ya, yang dinantikan SPLN se-Indonesia gitu ya, bukan cuma 1-2 unit aja, tapi produk kita akan menjadi platform CSMS yang akan dipakai se-Indonesia gitu. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa disupport sehingga produk SPLN yang ditelurkan oleh tim bisa bermanfaat lah, bisa applicable gitu ya. Enggak ya sesuatu yang bulat tapi susah diaplikasikan gitu ya. Tapi sesederhana mungkin kita bisa menyederhanakan itu sehingga bisa mudah diimplementasikan di seluruh unit. Baik, terima kasih Pak Har dan Mas Abdiansyah atas sharing hari ini. Jika ingin melanjutkan aktivitas, kami persilahkan. Mungkin selanjutnya. Baik, selanjutnya terima kasih Mas pakai Bapak semuanya. Saya senang bisa berbagi, bukan berbagi lah, sedikit ya, hal yang mungkin pengalaman tadi ya, pengalaman karena memang betul-betul kemarin memang menyita. Kalau ini saya ditambah satu lagi, saya dikejar sama temuan SPI Mas, jadi betapa kompleks aneh di saya. Kalau sampai kan nggak dikejar SPI karena saya ditarget iya, sudah harus selesai temuan SPI iya kan itu. Jadi yang ngejar-ngejar 2 hal, dan belum banyak yang bisa terlibat di sini karena ini sesuatu ilmu baru ya. Gitu. Baru beberapa di SBS kan juga terbatas orang-orangnya. Oke, makasih. Saya izin live. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, mohon maaf ada kekurangan dari saya dan Mas Abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin live ya Mas ya. Oke, monggo Pak. Oke. Mas Ulil boleh tanya di luar itu nggak Mas? Di luar CSMS yang sekarang. Itu kan di kinerja, di MATLAB